Muslim dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan agama Islam ini kita sering sekali dihadapkan kepada permasalahan khilafiyah atau perbedaan pendapat di dalam masalah salat. Kita jumpai ada berbagai macam perbedaan tata cara salat di antara kaum muslimin dalam bacaan-bacaan salat, dalam gerakan-gerakan salat. Sebagai contoh kecil, dalam salat subuh misalnya ada yang melaksanakan qunut subuh dan ada yang tidak melaksanakan qunut subuh. Di dalam membaca Al-Fatihah ada yang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang memelankan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai makmum juga ada sebagian makmum yang ketika imam sudah membaca Al-Fatihah keras beranggapan tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah karena sudah diwakili dengan bacaan imam. Dan sebagian makmum yang lain ada yang tetap membaca Al-Fatihah meskipun imam sudah membaca Al-Fatihah. Ini baru masalah sholat, belum masalah-masalah yang lain, masalah puasa, masalah zakat, masalah berhari raya. Mungkin ini yang paling besar. Kalau masalah hari raya itu sangat terasa sekali. Kalau kaum muslimin berbeda dalam pelaksanaan hari raya, ada yang misalnya Selasa, ada yang misalnya Rabu. Nah, ini mungkin lebih ini terasa sekali, dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya. Mungkin kita sebagai umat Islam bertanya-tanya, bukankah Al-Quran itu satu? Bukankah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari lisan satu orang juga, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kenapa ada perbedaan pendapat yang banyak? Padahal sumbernya Quran satu, sunnah juga satu. Bahkan kita mendengar dalam madhab fikih saja itu ada 4 madhab besar yang terkenal. Itu baru madhab yang besar, yang terkenal. Sebenarnya madhab fikih itu bukan 4 itu saja. Ada lagi madhab-madhab yang lain yang kecil, tidak terlalu terkenal. Yang terkenal ya madhabnya Imam Abu Hanifah, atau imam. Kemudian yang kedua adalah madhabnya Imam Malik bin Anas. Kemudian madhabnya Imam Syafi'i. Ini yang paling banyak diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu baru madhab fikih, belum lagi madhab dalam masalah akidah, belum lagi dalam yakni masalah qiraah Al-Quran dan lain sebagainya. Apalagi kita ini hidup di zaman maraknya medsos, maka perbedaan-perbedaan pendapat khilafiyah itu semakin tajam. Nah, orang sekarang mulai mengatakannya sebebas-bebasnya, tidak peduli. Nah, pendapat apapun pokoknya pengen diucapkan saja. Entah itu pendapat itu ada dasarnya atau tidak ada dasarnya, pokoknya berpendapat, meramaikan medsos, memunculkan kontroversial, yakni pro dan kontra. Ini para yakni orang-orang yang mengikuti yakni perkembangan umat di media sosial tersebut. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih khilaf atau pemahaman bagaimana cara menyikapi khilaf, perbedaan pendapat, ini adalah suatu permasalahan yang sangat sekali kita butuhkan.
Baik, pertama kali Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan terlebih dahulu sababu al-khilaf atau asbabul khilaf, sebab-sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan khususnya para ulama kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, supaya kita tidak terlalu heran. Kata orang Arab, idza urifas sabab batalal ajab. Kalau sebabnya itu sudah diketahui, maka keheranan itu akan hilang. Sudah tidak heran lagi, ternyata oh sebabnya begini. Pertama Bapak dan Ibu, sebab khilaf, sebab terjadinya khilafiyah, perbedaan pendapat yang pertama adalah ikhtilafu tabi'atil bashar, perbedaan watak dasar manusia. Ini adalah sesuatu yang sangat lumrah sekali, sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Dan di dalam perbedaan itu ada ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbedaan alsinatikum, bahasa kalian, wa alwanikum, dan warna kulit kalian. Bahasa berbeda, warna kulit berbeda, nah, latar belakang berbeda. Ternyata ini apa yang ada di dalam otak, nah itu juga berbeda. Para ulama mereka tumbuh dari latar belakang berbeda-beda, yang berbeda-beda, orang tua yang berbeda-beda. Demikian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antara mereka itu juga berbeda-beda. Abu Bakar dan Umar itu beda wataknya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu cenderung keras. Nah, kalau Abu Bakar cenderung lembut. Perbedaan watak dari dua sahabat besar ini pernah juga memunculkan khilaf di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam kasus misalnya tawanan perang, Umar ibnul Khattab mengusulkan tawanan perang ini dibunuh karena akan membahayakan Islam kalau tidak dibunuh. Itu pendapatnya orang-orang kafir yang tertawan. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena sifatnya cenderung lembut, cenderung lemah, adalah yakni dibebaskan. Dan ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada sahabat, bukan hanya pada para ulama, bukan hanya pada para sahabat, bahkan para nabi radhiyallahu taala anhum. Nah, mereka tidak lepas dari sifat mereka sebagai manusia, yaitu berbeda tabiat atau watak dasar. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam ketika menghadapi umatnya yang membangkang durhaka 950 tahun beliau berdakwah. Nah, tapi banyak yang membangkang daripada yang ikut. Maka apa doa Nabi Nuh alaihi salam? Doa Nabi Nuh adalah minta supaya umat ini dibinasakan. Nah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan banjir yang meluluh lantahkan kehidupan mereka. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu orang kafir pun. Kalau engkau membiarkan satu saja orang kafir di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan kalau mereka memiliki keturunan, ya keturunan mereka nanti kafir juga. Fajiron kafaro, pendosa dan kafir. Itu doanya siapa? Nabi Nuh alaihi salam, dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika sudah berdakwah bertahun-tahun kepada Fir'aun, Haman, Qarun, mereka membangkang, mereka durhaka, sama juga beliau berdoa, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, hancurkan harta mereka dan kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak beriman kecuali setelah melihat azab yang pedih. Itu doanya Nabi Musa setelah berdakwah
bertahun-tahun. Nah, kemudian banyak umatnya yang membangkang, kaumnya yang membangkang, maka doanya seperti itu. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Dan Nabi Nuh serta Nabi Musa itu dua-duanya adalah Rasul Ulul Azmi, sebagaimana kita tahu bersama. Berbeda dengan Nabi Isa. Ulul Azmi juga, Nabi, Rasul dan kalangan dari Ulul Azmi. Apa doanya Nabi Isa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, hamba-hambamu ini, kalau engkau mengadab mereka, kaumku, umatku, maka sesungguhnya mereka itu hambamu juga ya Allah. Kalau engkau mengadab mereka, itu hambamu juga. Kalau engkau mengampuni, maka memang engkau sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doanya Nabi Isa, beda jauh dengan doanya Nabi Nuh, dengan doanya Nabi Musa. Nabi Muhammad sama dengan Nabi Isa. Ketika beliau dakwah di Taif, kemudian diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu sampai kaki beliau berdarah, maka beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau engkau mau, nah, gunung ini akan aku angkat, aku timpakan kepada penduduk Taif yang kurang ajar itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan. Kalau mereka tidak mau beriman, tidak mau menerima risalah ini, saya berharap nanti anak cucu keturunan mereka beriman. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu 4 nabi, 4 rasul, semuanya ulul azmi, berbeda watak dasarnya. Ya, ada yang cenderung kepada keras, ada yang cenderung kepada lembut. Jadi kalau nabi itu adalah makhluk terbaik di muka bumi ini, memiliki watak dasar yang berbeda, yang itu berpengaruh pada sikap dakwah mereka kepada kaumnya, maka demikian juga para sahabat, demikian juga para ulama, merupakan suatu hal yang wajar kalau kita menemui ada perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Wong nabi saja watak dasar mereka berbeda-beda. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua adalah adamu bulughid dalil. Belum sampainya dalil kepada seorang ulama. Jadi dalam suatu permasalahan kadang sebagian ulama itu sudah mengerti dalilnya, sudah pernah membaca dalilnya, sehingga punya pendapat yang cocok dengan dalil. Sementara ulama yang lainnya belum mendengar dalil, sehingga pendapatnya menyelisihi dalil. Kalau panjenengan bertanya, loh bagaimana? Kok belum sampai kepada dalil itu bagaimana? Kok belum sampai kepada para ulama sebagian dalil itu bagaimana ceritanya? Masa imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, orang-orang yang ilmunya tinggi seperti itu, masa belum tahu dalil? Jawabnya sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Mereka itu manusia biasa. Mereka sudah bekerja keras, berusaha untuk mencari, mempelajari dalil, tapi dalil itu banyak sekali. Kalau Quran sudah jelas 30 juz. Nah, tapi kalau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya ribuan, bahkan 1 jutaan, nah lebih. Nah, ya sangat wajar, sangat mungkin sekali kalau ada 1, 2 atau bahkan puluhan atau bahkan 100 hadis itu belum sampai pada Imam Syafi'i, sudah sampai pada Imam Malik tapi belum sampai kepada Imam Syafi'i, sudah sampai kepada Imam Malik tapi belum sampai kepada Imam Ahmad, sudah sampai kepada Imam Ahmad tapi belum sampai kepada Imam Syafi'i, dan seterusnya. Jangankan para ulama madhab yang secara zaman mereka itu setelahnya para sahabat, zaman sahabat sendiri itu mereka di kalangan para sahabat itu ada juga yang belum sampai kepadanya dalil.
Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan man za'ama anna jami'al adillah qad wasala ila jami'il ulama faqad ghalata faqad akhta'a khata'an fahishan. Siapa yang punya anggapan bahwasanya semua dalil itu sudah sampai kepada semua ulama, semua imam, tanpa ada satu hadis pun, tanpa ada satu dalil pun yang terluput dari mereka, sungguh dia memiliki perkiraan anggapan yang salah besar. Berikut ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menunjukkan bagaimana para sahabat itu berselisih juga gara-gara sebagian mereka belum dengar dalil. Suatu ketika sekelompok sahabat pergi menuju negeri Syam. Suatu ketika sekelompok para sahabat pergi ke negeri Syam, dan menjelang negeri Syam atau di depan pintu gerbang Syam itu tersebar kabar kepada mereka bahwasannya sedang tersebar penyakit taun. Ada wabah penyakit yang sedang menyebar di negeri Syam. Negeri Syam niku pundi, Pak? Napane pucuk. Nah, pucuk ngulon terus, Pak. Ngulon terus nyeberangi laut. Nah, Syam itu kalau sekarang itu terbagi menjadi 4. Palestina, Suriah, Lebanon, dan satu lagi mana? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itulah negeri Syam. Sampai sekarang masih ada, cuma lebih dikenal dengan nama itu tadi. Julukan sebagai Syam itu kurang terdengar. Ya, lebih akrabnya dipanggil dengan nama-nama barunya setelah berpisah itu tadi. Jadi 4 negara itu. Nah, dulu para sahabat itu pergi ke sana dan berhenti mereka. Mikir-mikir, ini bagaimana, kita masuk apa enggak? Maka mereka bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, tidak ada satu kesimpulan, tidak ada titik temu. Mereka berbeda pendapat. Sebagian kelompok mengatakan kami tetap akan masuk negeri Syam. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita kena penyakit, kita akan kena. Kalau tidak, ya tidak, pokoknya kita masuk saja. Dan sebagian mengatakan kita kembali, karena kita tidak boleh menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sudah jelas-jelas ini tersebar penyakit di sini, ya kita tidak menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Kurang lebih seperti itu para sahabat. Akhirnya Bapak dan Ibu, setelah mereka berselisih panjang, ya, berdebat, nah, bahkan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah itu menegur Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Umar Ibn Khattab itu adalah salah satu yang punya pendapat meninggalkan negeri Syam. Ditegur oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang punya pendapat terus masuk ke negeri Syam. Afirarun min qadarillah ya Ibnu Khattab, apakah kamu akan lari dari qadar Allah? Dijawab oleh Ibnu Umar, na'am, nafiru min qadar ila qadar. Kita lari dari qadar Allah menuju ke qadar Allah yang lain. Ini kita keluar dari negeri Syam ini, kita nggak jadi masuk. Nah, itu untuk mencari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, barangkali Allah menakdirkan kita selamat. Nah, setelah mereka berselisih pendapat yang sedemikian tajam itu, Bapak dan Ibu, datanglah salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Waktu itu dia nggak ikut ribut-ribut, dia sedang ada keperluan. Nah, terus tiba-tiba datang. Kenapa kalian ribut-ribut ini? Nah, diceritakan begini. Maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi mas'alatin ikhtalaftum fiha. Saya pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah yang kalian itu berselisih tentangnya. Beliau pernah bersabda, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza sami'tum wa antum fiha fala takhruju firaran anhu.
jika kalian mendengar di suatu tempat itu sedang tersebar penyakit taun, maka janganlah kalian masuk ke sana. Tapi kalau kalian sudah berada di tempat itu, di tempat yang sudah tersebar penyakit taun itu, kalian jangan keluar dari situ, lari darinya. Kalau kalian belum masuk, jangan masuk. Tapi kalau kalian sudah terlanjur masuk di situ, jangan keluar. Itu sabda Rasulullah secara khusus, ya, secara spesifik tentang masalah taun ini. Maka Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyelesaikan permasalahan yang ada di antara kita. Beres. Nah, permasalahan itu selesai, mereka tidak berselisih lagi. Tapi suatu pelajaran yang bisa kita ambil darinya adalah bahwasannya mereka itu bisa saja berselisih. Bisa saja berselisih dikarenakan ada yang belum mendengar dalil. Ternyata sahabat yang sekian banyaknya tadi itu belum pernah mendengar hadis yang dibawa oleh Abdurrahman ibn Auf ini. Baru pertama kali itu Abdurrahman ibn Auf menyampaikan, baru pertama kali itu para sahabat-sahabat itu mendengarkan. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga adalah ikhtilaful faham, perbedaan pemahaman. Kalau tadi belum sampai dalil, kalau sekarang ketiga itu dalil bisa jadi sudah sampai, sama-sama tahu, ya, si A tahu, si B tahu, si C tahu, tapi mereka berbeda dalam memahaminya. Sebagai contoh Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika di masa Utsman ibn Affan itu pernah ada seorang wanita yang menikah, setelah 6 bulan dari pernikahan itu melahirkan, Pak. Biasanya ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan. Tapi ini setelah menikah 6 bulan sudah melahirkan. Itu kalau kira-kira terjadi di masyarakat kita itu, komentar masyarakat kira-kira apa? Sudah ada DP-nya dulu ya kan? Sebelum menikah itu sudah di DP. Nah, LKMD, lamaran carry, meteng dike. Nah, itu pula yang terbetik di benaknya Amirul Mukminin pada waktu itu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Loh, 6 bulan kok sudah melahirkan? Ini ada apa-apa? Hampir saja pada waktu itu Utsman ibn Affan ingin menghukum wanita ini, menegakkan had hukum Allah Subhanahu wa taala kepada wanita ini. Tapi datanglah seorang, ya, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ala rislika ya Amirul Mukminin. Nah, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah, wanita melahirkan setelah mengandung selama 6 bulan itu ada di dalam kitab Allah, tidak diingkari. Utsman bin Affan terperanjat. Wong Utsman bin Affan ini juga hafizul Quran, sama kayak Ali. Nah, sama-sama menghafal Quran, dari Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas mereka paham, hafal. Tapi kata Utsman, saya sudah membuka-buka dari awal sampai akhir, saya tidak pernah menemukan ayat yang kamu maksud itu. Wanita melahirkan 6 bulan itu mana? Dalilnya apa? Al-Quran yang mana? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, coba panjenengan buka firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ibu-ibu menyusui putra-putranya, bayi-bayinya selama 2 tahun sempurna. Bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuan, 2 tahun utuh. 2 tahun pinten bulan, Pak? 24 bulan. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wanita itu menyusui bayinya selama 2 tahun, 24 bulan. Sementara di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat 15 Allah berfirman, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wasiatkan kepada manusia itu untuk berbakti kepada bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan melahirkan juga dalam keadaan lemah.
Kemudian ibu itu mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung, menyusui sampai menyapih itu 30 bulan. Ini surat Al-Ahqaf ayat 15 menyebutkan masa mengandung dan masa menyusui. Berapa? 30 bulan. Kalau di surat Al-Baqarah tadi 233, surat Al-Baqarah 233 itu disebutkan masa menyusui saja 24 bulan. Berarti kalau begitu masa mengandung saja berapa? Ya, 30 dikurangi 24, 6 bulan. Nah, ini dalil sudah sama-sama sampai. Dalil sudah sama-sama sampai kepada Umar, kepada Utsman dan kepada Ali. Jelas Utsman ibn Affan tahu di sini ayat ini. Beliau firman. Ayatnya jelas ada di Al-Qur'an, surat Al-Baqarah dan di Al-Ahqaf ayat 15. Tapi pemahaman yang seperti itu pada waktu itu belum sampai kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, tapi sudah sampai kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah kurang lebih para ulama itu berbeda pendapat. Terkadang mereka sama-sama baca dalil, dalilnya sama. Nah, hadisnya satu tapi pendapat itu jadi 5. Hadis satu tapi pendapatnya muncul 5. Jadi 5 pendapat itu berangkat dari satu hadis yang sama. Jadi jangan terkejut dengan adanya permasalahan semacam itu tadi. Karena memang dalam pemahaman itu, dalam pemahaman suatu ayat atau suatu hadis, itu terkadang suatu ayat atau suatu hadis itu dipahami secara teksnya dan terkadang dipahami secara tujuan, maksud dan tujuan yang terkandung di balik teks itu, bukan secara teksnya saja, tapi secara maksud dan tujuan. Dan ini pernah terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim bahwasannya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Jangan sampai ada yang sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Itu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jelas Pak, pesannya Rasulullah. Jangan sholat asar kecuali nanti kalau sudah sampai tujuan, yaitu Bani Quraidah. Akhirnya mereka bersegera bergas menuju ke Bani Quraidah, kampung Bani Quraidah, ya. Sebelum sampai tujuan sudah masuk waktu sholat asar. Bukan hanya masuk, bahkan mau habis Pak, mau maghrib. Belum sampai Bani Quraidah juga. Akhirnya apa yang terjadi di kalangan para sahabat? Para sahabat berselisih menjadi pendapat. Itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari mereka, satu kelompok dari mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Lah kita belum sampai, ya berarti kita nggak sholat. Sementara satu kelompok yang lainnya berkata, mungkin maksud Rasulullah itu adalah kita itu diperintah untuk segera, cepat-cepat berlari kencang. Kendaraan kita gerakkan dengan sekencang-kencangnya sehingga kita pas asar, pas nyampe sana. Itu mungkin maksud Rasulullah, yaitu supaya kita itu bergegas. Namun berhubung kita belum sampai juga, sementara sholat itu waktunya sudah ditetapkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, waktu asar sudah masuk, ya sudah kita sholat. Jadi intinya mereka ada yang sholat, ada yang tidak. Kalau kita memahami
kisah ini. Berarti hadisnya sama. Mereka sama-sama mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksinya satu dan mereka sama-sama mendengar. Jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Berarti semuanya hafal hadis ini, tahu hadis ini. Tapi salah satu dari mereka, salah satu kelompok dari mereka memahami teksnya. Jangan sholat asar, teksnya begitu. Jangan sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Ya sudah, nggak sholat asar, wong belum sampai. Sementara bagian yang lain memahami maksud dan tujuan. Kayaknya Rasulullah itu maksudnya nggak begitu. Maksudnya adalah kita ini supaya bergegas. Sholat asar sudah sampai di Bani Quraidah. Berhubung kita belum sampai, ya sudah kita sholat di sini. Wong sudah masuk waktu sholat. Nah, itu cara melihat hadis, cara melihat dalil dari maksud dan tujuannya. Baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, karena kejadian ini masih di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung bisa mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berselisih begini dan begini. Falam yu'annif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan minhum. Maka Rasulullah tidak mencela satu kelompok pun dari mereka. Tidak dicela sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh perbedaan pemahaman. Jadi satu melihat teks, satu melihat konteks. Nah. Yang mirip dengan itu adalah permasalahan mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis tentang menikahnya Rasulullah SAW dengan Aisyah. Rasulullah pernah menyatakan bahwasannya beliau menikahi Aisyah bulan apa Bapak dan Ibu? Bulan Syawal. Rasulullah itu menikahi Aisyah bulan Syawal. Kira-kira kalau kita ingin mengikuti sunnah ini, berarti kalau kita mau menikah, atau mau menikahkan, pilihnya bagusnya pilih bulan apa Pak? Bulan Syawal. Sebagian memang ada yang mengatakan begitu, ya bulan Syawal. Ya Rasulullah menikahi Aisyah bulan Syawal. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah dalam hal ini, ya Syawal juga. Tapi sebagian ulama enggak. Mereka tidak melihat teksnya. Mereka tidak melihat teksnya. Tapi mereka melihat maksud dan tujuan. Kenapa kok Syawal? Mereka mengatakan seperti Imam Nawawi. Nah, beliau menyebutkan alasan Rasulullah memilih Syawal kenapa? Karena itu adalah bulan yang dianggap sial oleh masyarakat jahiliyah. Jadi kalau di Jawa itu ada anggapan sial, ya. Tapi bulannya bukan bulan Syawal, bulan Suro. Nah, dan Selo dan Suro. Di Arab ternyata juga punya anggapan sial seperti itu Bapak dan Ibu. Yaitu apa? Syawal. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah itu menikah di bulan Syawal itu untuk mematahkan keyakinan orang-orang Arab jahiliyah, supaya orang itu tidak pekewuh, supaya orang itu tidak takut kalau mau menikah di bulan Syawal. Ya, beliau mendahului, mengajari, nggak apa-apa nikah di bulan Syawal itu nggak ada masalah, jangan takut, jangan khawatir. Nah, kalau kita ingin menerapkan itu, berarti kita baiknya menikah itu di bulan Syuro atau di bulan Selo. Loh, kok nggak sama? Rasulullah katanya Syawal, kok kita Syuro, kok kita bulan Selo? Ya karena melihatnya bukan melihat teks. Bukan melihat teks. Secara teks memang Syawal, tapi kita melihatnya secara maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya yang dilihat. Tujuan Rasulullah itu untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah, keyakinan orang jahiliyah. Jadi kalau kita ingin menyelisihi anggapan keliru sebagian masyarakat kita, ya Syuro itu. Kalau Syawal, masyarakat kita nggak punya keyakinan apa-apa tentang Syawal. Ya, keyakinan rusak masyarakat kita itu ya tentang bulan Syuro dan bulan Selo itu. Mereka nggak berani nikah dan menikahkan
nggak berani punya mantu, punya hajatan di 2 bulan tersebut. Nah, kalau kita mau menikah di situ bagusnya, itu sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi apa? Maksud dan tujuan. Dari segi teks nggak sama. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, contoh lain adalah memandikan jenazah. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah itu memerintahkan kepada wanita-wanita yang memandikan putri Rasulullah. Nah, Zainab, putri Rasulullah itu meninggal mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau berpesan kepada para wanita yang bertugas memandikan, Ighsilnaha bima'in wasidrin, mandikan dengan air dan bidara. Mandikan dengan air dan bidara. Napa Pak bidara, Pak? Napa daerah sini namanya doro. Daun doro. Bidara. Nah, para sebagian ulama mengatakan sunnahnya memandikan jenazah itu dengan air dicampur daun bidara itu. Sebagian ulama mengatakan yang sunnah itu pakai sabun. Itu lebih baik dan lebih sunnah, insya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bidara itu bukan secara zatnya, tapi secara fungsinya. Daun bidara itu zaman dulu itu fungsinya persis kayak sabun, karena dia ditumbuk, dihancurkan begitu ya, campur sama air terus diaduk, itu akan berbusa. Nah itu kalau untuk membersihkan, untuk mandi, itu badan itu bisa benar-benar bisa kesep. Nah, dan di zaman sekarang sudah ada sabun yang memiliki fungsi persis sama seperti itu. Dan bahkan itu lebih mudah karena sabun di semua toko ada. Tapi kalau daun bidara tidak di semua tempat ada. Panjenengan kalau pengen ngertos daun bidara banyak Pak di Serowo daerah saya sana. Nah, nggak usah ditanam, alhamdulillah tumbuh sendiri. Nah, di sebagian tempat orang itu membudidayakan nggak berhasil, tapi kita nggak pernah membudidayakan tumbuh sendiri, alhamdulillah. Jadi kalau orang memandi, yakni sebagian ulama itu ada yang melihat dari segi teksnya. Rasulullah mengatakan ma wasidr, air dan bidara. Berarti ya yang sunnah yaitu bidara itu. Tapi sebagian ulama melihat bukan teksnya, bukan bidaranya, tapi apa yang ada di balik itu, maksud dan tujuannya, fungsinya apa bidara itu. Ternyata dia itu adalah memiliki kandungan sama kayak sabun, yaitu busa yang bisa membersihkan sebersih-bersihnya. Jika memang sekarang sudah ada sabun, maka insya Allah itu juga masuk dalam kategori sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan justru itu lebih sunnah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza khuyyira bainal amrayn ikhtara aisarahuma malam yakun itsman. Kalau Rasulullah itu punya dua pilihan, disuruh milih dua, maka beliau memilih yang paling mudah selama tidak mengandung dosa. Milih yang paling mudah. Kalau beliau suruh milih ini dan ini, nah, maka beliau pilih yang paling mudah selagi tidak ada unsur dosa. Maka kalau sabun dan bidara yang paling mudah yang mana? Jelas sabun. Nah, maka mereka mengatakan sabun itu sunnah, bukan dari sisi teksnya. Kalau dari sisi teksnya bidara memang, tapi dari sisi maksud dan tujuan dan dari yakni pemahaman maqasid syariah. Nah, maksud syariat, maka mereka mengatakan bahwasanya yang sunnah itu adalah sabun. Nah, wallahu alam. Nah, itu contoh perbedaan cara memahami, Bapak. Perbedaan cara memahami. Ini sudah masuk waktu Isya. Ini kok sudah selesai adzan. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama ada yang memahami hadis idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulaha wa afiru thaminata biturab. Apabila ada anjing menjilati bejana kalian, itu cuci sebanyak 7 kali. Sebagian ulama mengatakan karena hadisnya begitu, berarti kalau ada jilatan anjing ya dicuci 7 kali. 7 kali beneran. Sebagian ulama tidak mengatakan 7,
yang penting banyak. Kalau sudah bersih, jangan langsung selesaikan, bersihkan lagi, diulang-ulang. Bisa 7, bisa kurang. Kata sebagian ulama begitu. Apa dalil mereka? Dalilnya sama, hadis ini juga. Mereka yang memahami membasuh sebanyak 7 kali, karena jelas lafadznya idza walagal kalbu fi inayahatikum falyaghsilhu sab'an. Kalau ada anjing menjilati bejana kalian, cuci sebanyak 7 kali. Jelas 7 kali, ya sudah 7. Ngikuti teks yang ada. Sementara sebagian ulama mengatakan apa? Melihat dari fungsi dan tujuan atau kontekstual. 7 itu adalah ad-dalalah lil kathroh, yakni sebuah bilangan yang oleh orang Arab sering dipakai untuk mengistilahkan banyak. Kalau satuan ya 7, kalau bulan ya 70, kalau 100 ya 700, kalau 1000 ya 7000. Pokoknya kalau ingin mengungkapkan jumlah banyak, biasanya mereka bilang 7 atau 70 atau 700. Tapi padahal belum tentu 700, belum tentu 7000, kadang kurang, kadang lebih. Sama kayak masyarakat Indonesia sering menyebut bilangan angka tertentu padahal bukan itu yang dimaksud. Seperti apa? Ada pulau 1000 masjid. Pulau Lombok julukannya 1000 masjid. Tapi apakah 1000 benar? Ya nggak tahu, belum pernah ngitung. Ada Grojogan Sewu. Ada Pak, Grojogan Sewu di mana itu? Ada Cemara 1000. Nah, Cemoro Sewu, Grojogan Sewu, Cemoro Sewu. Apakah itu benar Grojogan Sewu? Jumlahnya 1000? Belum pernah ngitung. Pring Sewu. Nah, sudah pernah ngitung? Belum pernah. Lah kok bisa bilang sewu nggak pernah ngitung? Ya itulah. Maksudnya itu banyak pokoknya. Semua yang banyak itu biasanya saking banyaknya disebut ya 1000 gitu aja. Ada pring sewu, ada lagi kaki 1000, hewan kaki 1000. Ya saya juga nggak pernah ngitung benerkah 1000, kayaknya enggak. Nah 200 paling nggak nyampe. Nah tapi ya karena banyak ya biasa disebut dengan seperti itu. Nah di Arab itu juga ada Pak, tapi mereka nggak 1000. Yang sering mereka pakai itu 7 Pak. Kadang 7, kadang 70, kadang 700, kadang 7000. Nah, pokoknya itu untuk menyatakan banyak. Nggak mesti 7. Nah, nggak mesti 70. Pokoknya banyak begitu. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada anjing menjilati bejana kalian, pokoknya cuci sebanyak mungkin. Nah, sebersih mungkin begitu. Bisa 7, bisa kurang, bisa lebih. Nggak mesti 7. Walaupun kalau saya pribadi memilih pendapat yang kuat, insya Allah 7 beneran, bukan 7 majas, bukan 7 kiasan, 7 beneran. Karena hadis selanjutnya adalah wa'afiru thaminah biturab, yang 8-nya adalah tanah. Cuci 7 kali, 8-nya adalah tanah. Habis 7, 8, berarti 7 beneran, bukan 7 kiasan, 7 beneran. Karena setelah Rasulullah bilang 7, terus 8-nya adalah tanah, ke-8-nya adalah tanah. Wallahu alam. Kita mendengarkan adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada perbedaan-perbedaan paham, maka muncullah perbedaan-perbedaan pendapat. Maka Bapak dan Ibu, sikap kita ya ketika melihat perbedaan pendapat itu tidak terburu-buru menghukumi orang. Nah, sebagian orang terburu-buru kalau ada orang lain yang punya pendapat berbeda dengan dia dan perasaan dia itu sudah mengikuti dalil. Kok ada yang menyelisih saya ini sudah mengikuti dalil. Kok ada yang menyelisih saya, berarti dia menyelisih dalil. Saya mengikuti dalil, dia pendapatnya nggak sama dengan saya, berarti dia menyelisih dalil. Wong saya ikut dalil kok dia nggak cocok sama dalilku, berarti dia menyelisih dalil, menyelisih sunnah, ahlul bid'ah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terburu-buru seperti itu. Nah, ya memang ada orang menyelisih dalil dan akhirnya dia masuk ke dalam sifat yang saya sebutkan tadi, yaitu menyelisih dalil, menyelisih sunnah, terjerumus ke dalam bid'ah. Memang ada seperti itu. Tapi tidak semua orang menyelisih dalil dalam pandangan kita dia itu menyelisih dalil dalam hakikatnya. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya dalil ternyata terkadang bisa dipahami dari dua sisi, dan itu pernah terjadi di zaman sahabat, dan Rasul tidak mencela, tidak menyalahkan, yakni tidak menghardik satu golongan sahabat itu satupun. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika ada saudara kita yang punya pendapat beda sama kita, bisa jadi dia juga berpegang pada dalil. Cuma mungkin pemahaman kita dan pemahaman dia berbeda. Maka tidak terburu-buru kita menghukumi dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ke sebab yang ke berapa Pak? 4. Sebab yang keempat adalah lupa dalil, an-nisyan. Dan itu juga merupakan sifat yang sangat lumrah sekali bagi manusia. Nah, jangankan manusia biasa seperti kita, seperti para ulama, seperti para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah lupa. Suatu ketika beliau sholat dan membaca sebuah surat, dari Al-Quran, dan beliau salah dalam membaca. Setelah beliau salam, beliau berkata kepada salah satu sahabat yang pintar Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab.
wahai Ubay ibn Ka'ab, ketika aku memang tadi salah, kenapa kamu tidak membenarkan bacaanku? Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Aku ini manusia, aku juga bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku manusia biasa, beliau bisa lupa. Maka para sahabat, para ulama, para tabi'in, nah, kalau lupa dalil, nah, itu merupakan sesuatu yang sangat wajar, sangat lumrah, sehingga yang ingat dalil berpendapat mencocoki dalil, yang lupa ya pendapatnya menyelisih dalil. Karena lupa dalil, sudah pernah dengar terus hilang dari memorinya, terus masalah itu terjadi pada dirinya, terjadi kasus permasalahan pada dirinya yang sangat membutuhkan dalil yang sudah dia lupa. Itu dalil yang sudah dia lupakan, itu dalil yang sangat menentukan sebenarnya, tapi dia lupa. Akhirnya amalan yang dia lakukan, sikap yang dia tempuh, tindakan yang dia pilih menyelisih dalil, ya karena memang dia lupa. Ini pernah terjadi Bapak dan Ibu di zaman yakni Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dulu ya, Umar ibnul Khattab dan Ammar ibn Yasir itu pernah melakukan safar, perjalanan di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu safar. Nah, maka mereka terkena hadas besar, junub. Safar zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau kita safar zaman sekarang, di terminal ada toilet umum, di stasiun ada toilet umum, di bandara ada toilet umum, atau kita safar dengan kendaraan pribadi, kita berhenti sak mampir-mampiri ada masjid, ada pom bensin, di situ ada persediaan air banyak, tidak ada masalah. Kalau zaman dulu safar pakai unta, jarang ada rumah, nggak ada terminal, nggak ada stasiun, apalagi bandara. Nah, adanya padang pasir. Jadi sak mampir nih padang pasir, nggak ada air. Maka Umar ibn Khattab dan Ammar ibn Yasir bingung apa yang harus dilakukan. Sedang berhadas besar, tidak ada air. Kalau hadas kecil tidak ada air, mereka tahu jawabannya, solusinya, yaitu tayamum. Tapi hadas besar waktu itu mereka belum tahu. Karena belum tahu, ijtihad sendiri-sendiri. Nah, Umar tidak sholat. Ya, bagaimana saya mau sholat wong saya berhadas besar, nggak ada air. Ya nanti ajalah kalau sudah ketemu air mengkodok. Nah, adapun Ammar ibn Yasir, dia berpikir kalau orang hadas kecil kan wudu, kalau nggak ada air tayamum, membasahi mengusap muka dan telapak tangan dengan tanah atau dengan pasir atau dengan debu. Nah, intinya wudu. Wudu kan yang dibasuhkan sebagian anggota badan saja. Tapi kalau hadas besar kan harus mandi dan mengguyur seluruh badan dengan air. Berarti ini gantinya tanah. Akhirnya dia bergulung-gulung di padang pasir. Ammar ini bergulung-gulung di padang pasir. Ijtihad beliau seperti itu. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah mengadukan permasalahan mereka. Kemudian Rasulullah menjelaskan sebuah hukum tentang tayamum. Innama yakfika antadriba biyadaika turab thumma tamsah bihima wajhaka wa kaffaik. Wahai Ammar, tidak perlu gulung-gulung seperti itu. Cukup bagi kamu menempukkan kedua tanganmu ke tanah, kemudian engkau usapkan ke wajah dan kedua telapak tanganmu. Sudah, kamu bisa sholat dengan seperti itu. Dapat ilmu deh. Ammar ibn Yasir dapat ilmu yang dulunya belum dia tahu. Jadi tayamum itu bisa mengganti wudu, bisa mengganti mandi besar. Baru sekarang Ammar dan Umar ibn Khattab tahu.
Kemudian beberapa belas tahun berikutnya, belasan tahun setelah itu, nah, Umar ibnul Khattab menjabat sebagai khalifah. Umar menjabat sebagai khalifah, dan kasus tayamum bagi orang yang hadas besar tidak menjumpai air itu muncul kembali. Kasus itu kembali viral di zamannya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ammar ibn Yasir pada waktu itu, karena dia sudah dapat ilmu, pernah dapat penjelasan dari Rasulullah, nah, maka dia berani berfatwa. Ketika orang-orang banyak bertanya-tanya tentang itu, dia berani berfatwa tayamum. Siapa yang mandi besar, siapa yang berhadas besar, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, solusinya adalah tayamum. Nah, fatwa Ammar ibn Yasir ini, nah, kalau zaman sekarang itu istilahnya menjadi viral sampai kedengaran pemerintahan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Begitu tahu berita ini, Umar langsung turun tangan mendatangi Ammar. Ya Ammar, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, jangan sembrono berfatwa. Kamu dapat ilmu seperti itu dari mana? Umar mengingkari Ammar. Ammar kemudian mengingatkan kejadian belasan tahun yang lalu. Wahai Amirul Mukminin, apakah panjenengan tidak ingat dulu ketika kita masih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih hidup. Nah, kita safar waktu itu dan kita tertimpa hadas besar. Nah, Anda tidak sholat, sementara saya bergulung-gulung di pasir. Terus kita tanyakan kepada Rasulullah, jawab Rasulullah tayamum. Nah, Anda gak ingat itu? Awalnya Umar itu masih mengingkari, Pak. Memorinya belum balik. Nah, namun dinukil oleh para ulama bahwasannya suatu ketika Umar radhiyallahu taala itu rujuk mengikuti pendapatnya Ammar ibn Yasir. Awalnya lupa dan diingatkan pada waktu itu tidak langsung menerima. Nah, tapi kisah berikutnya, nah, para ulama menyebutkan Umar itu rujuk, yaitu kembali meralat pendapatnya dan mengikuti pendapatnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah sebuah faidah bahwasannya para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sangat mungkin juga lupa terhadap suatu dalil sehingga menyebabkan ucapannya berbeda dengan kandungan dalil. Baik, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, adamul wuquf ala naskhid dalil. Tidak tahu kalau dalil itu sudah dihapus, dinasakh. Dalam Islam itu ada nasikh, ada istilah nasikh dan mansukh. Nasikh itu hukum baru yang menghapus hukum yang lama. Kalau mansukh itu hukum lama yang sudah terhapus diganti dengan hukum baru. Salah satu contohnya adalah berziarah kubur. Ziarah kubur itu dulu terlarang, tapi larangan itu sudah tidak berlaku lagi, diganti hukum yang baru yaitu boleh, bahkan sunnah berziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur itu, ziarahilah. Nah, ini contoh nasikh mansukh. Ziarah kubur yang dulu nggak diperbolehkan itu mansukh. Apa yang menasikhnya, yang menghapusnya apa? Bolehnya ziarah kubur, sunnahnya ziarah kubur. Itu hukum baru, itu namanya nasikh. Nah, terkadang Bapak dan Ibu, karena ada dua hadis, ada dua hukum yang lama dan yang baru, terkadang ada sebagian orang itu yang nggak tahu dalil baru itu, nggak tahu. Dia taunya dalil yang lama, beramal dengan hukum yang lama yang sudah dinasakh, dihapus. Dalil yang baru nggak tahu. Bahkan ini terjadi di kalangan sahabat juga, ya, pernah terjadi di zaman para sahabat juga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muslim.
bahwasannya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, dia berkata, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam it'atasa rajulun minal qaum. Ketika aku salat berjamaah diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang yang bersin. Dalam salat itu bersin. Ya, karena bersin ya saya jawab yarhamukallah. Itu pas salat, Pak. Yarhamukallah begitu. Kalau bersin kan begitu, Pak. Orang bersin alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah. Terus dijawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat, nah ya nggak seperti itu, kita diam. Nah, ini Muawiyah ibn Hakam As-Sulami itu mengucapkan yarhamukallah. Dengar orang bersin yarhamukallah. Faromanil qaum bi absarihi, maka orang-orang melirik kepadaku. Nah, fakultu wa thukla Umayyah. Kenapa kalian ini? Nah, tambah ngomong lagi. Nah, kenapa kalian melirikku seperti itu? Nah, masya'nukum, apa-apaan kalian ini? Nah, tangduruna ilayya faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Melihat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami berbicara dalam sholat, yang lain mendiamkan dengan isyarat tangan. Mereka menepukkan tangan ke paha mereka sebagai isyarat menengok. Nah, begitu ya bahasanya begitu. Falamma ra'aituhum yusammitunani, nah lakinni sakat. Nah, ketika mereka mulai memberikan isyarat kepadaku untuk diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah mendatangiku. Sungguh demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru, seorang pengajar yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak mencelaku, beliau sama sekali tidak menghardikku, beliau sama sekali tidak mengucapkan kata-kata kasar kepadaku. Beliau mengucapkan, inna hadhihi salah la yaslu fiha syai'un min kalamil nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Wahai Muawiyah, sesungguhnya salat itu tidak sepantasnya ada ucapan manusia. Salat itu isinya hanya takbir, tahmid, dan membaca Quran. Dulu Bapak dan Ibu, sholat ngomong itu boleh. Nah, awal-awal disyariatkannya sholat, berbicara dalam sholat sebatas keperluan itu boleh. Tapi itu hukum dulu, hukum yang sudah lama, dan sudah dihapus oleh sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin hafidhu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, tegakkan sholat itu, jagalah sholat itu, yakni dengan penuh kekhusyukan, diam, nah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna qanitin di situ adalah, diantaranya kandungan maknanya adalah diam. Maka semenjak turunnya ayat itu, sudah tidak ada lagi yang ngomong, ngobrol, berbicara di dalam sholat. Nah, tapi itu belum diketahui oleh Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Ayat baru ini yang menghapus bolehnya ngobrol dalam sholat, itu belum didengar oleh Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Makanya dia berbicara dalam sholat. Berarti dia awalnya nggak tahu, terus kemudian baru tahu, dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh saja. Masih ada beberapa contoh-contoh tentang yang perselisihan para ulama yang dibangun di atas perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ini ayat ini dan ayat itu, hadis ini dan hadis itu, mana yang duluan, mana yang belakangan. Seperti apa misalnya? Hadis hijamah, hadis bekam, berbekam saat puasa. Ada dua hadis yang bertentangan. Aftara al-hajim wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam berarti batal puasanya. Hadis sahih. Yang kedua adalah ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim.
Rasulullah itu pernah berbekam ketika beliau puasa. Nah, beliau puasa dan berbekam, berarti kan nggak membatalkan. Nah, itu dua hadis saling bertentangan. Satunya mengatakan tidak, satunya mengatakan iya. Nah, kalau Anda mencermati dalam kitab fikih, maka di situ para ulama punya tiga pendapat. Satu, mengkompromikan, membatalkan itu mungkin kalau banyak sehingga membuat badan lemah, nah itu membatalkan. Adapun kalau sedikit maka tidak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, memilih untuk nasakh, yaitu menjadikan salah satu itu tidak berlaku dan menjadikan satunya yang berlaku, menetapkan salah satunya sebagai nasikh, salah satunya sebagai mansukh. Dan mereka mengatakan berbekamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau berpuasa itulah yang terbaru. Itu menasikh, menghapus hadis orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Pendapat kedua begitu. Pendapat yang ketiga sama juga tapi beda. Sama-sama memfungsikan salah satunya sebagai nasikh, salah satunya sebagai mansukh. Tapi hadis Rasulullah bekam tadi itu ditetapkan sebagai hadis yang sudah mansukh. Nah, dihapus dengan aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam berarti telah batal puasanya. Itu yang terbaru kata mereka. Nah, jadi sebagian mengatakan itu yang terbaru, batal puasanya, itu hukum terbaru. Sebagian ada yang mengatakan justru yang terbaru itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pas puasa itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dua contoh di mana terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena yakni adamul wuquf ala naskhid dalil, yakni mereka belum mendapatkan kejelasan tentang mana yang mansukh, mana yang nasikh, sehingga menyebabkan khilafiyah terjadi di kalangan mereka. Nah, maka Bapak dan Ibu, dengan mengetahui beberapa hal ini, setidaknya kita ini berkurang keheranan kita, takjub kita, atau mungkin gundah dan gulana kita melihat perselisihan. Kenapa kok banyak perselisihan, atau kebingungan kita melihat perselisihan. Ternyata sebabnya adalah seperti itu. Baik, ini baru setengah perjalanan Bapak. Yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini itu baru setengah perjalanan. Nah, masih ada setengah lagi, yaitu bagaimana kita menyikapi. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Apakah semua ditoleransi? Apakah semuanya diingkari? Atau dirinci dulu? Nah, ini kalau saya mau lanjutkan kayaknya sampai jam 9. Nah, jadi saya cukupkan saja sampai di sini. Kita jadikan sebagai sesi kedua nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kalau saya paksakan malah nanti saya buru-buru, saya cepat-cepatkan malah nggak paham. Pelan-pelan saja insya Allah. Baik, kita akhiri sampai di sini. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil